Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah lama kita tidak membuat video tentang pembahasan isu-isu pemerintahan modern, ya. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, kita coba konsisten untuk melakukan pembahasan singkat terkait dengan tema-tema pemerintahan. Yang menarik pada akhir minggu ini adalah isu tentang demonstrasi para kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Isu ini kita akan bahas dengan 3 part bagian isu, yaitu yang pertama adalah kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Selasa 17 Januari 2023. Isi tuntutan dari kepala desa ini adalah penyampaian untuk dapat diperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dalam kurun waktu 1 periode, ya. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya definisi desa. Yang kedua adalah sebenarnya menurut undang-undang itu kepala desa itu menjabat berapa lama dalam 1 periode. Yang kemudian analisis masalah terkait apabila dorongan aspirasi dari para pimpinan desa, kampung, dan nagari ini ternyata mendapat respon positif dan disetujui oleh legislatif. Definisi desa, kampung atau nagari, ya, itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ya, desa itu adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang kemudian selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, berdasarkan usulan inisiasi dari masyarakat pada lingkup satuan pemerintahan desa tersebut. Hak usul dan atau hak tradisional yang diakui. Jadi desa ini merupakan bentuk kelembagaan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang diakui dan patuh dan taat pada proses adat istiadat setempat, local wisdom, dan itu dihormati oleh peraturan perundang-undangan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan kemudian menurut para ahli mengutip Erbintarto 2004, desa itu adalah entitas atau kesatuan geografis kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam dalam suatu area dalam relasi dan efeknya itu berbalasan dengan wilayah lain. Jadi ada unsur-unsur adat, ada unsur geografi kemasyarakatan, ada perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam dalam suatu wilayah. Itu adalah definisi desa menurut Bintarto. Kemudian topik yang masuk kepada topik yang lebih dalam, masa jabatan kepala desa. Sebenarnya masa jabatan kepala desa itu berapa sih? Sehingga dituntut untuk bisa ditambah waktu masa jabatannya itu menjadi 9 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masa jabatan kades, kepala desa, kepala kampung, kepala nagari, sebutan di Sumatera Barat,
dan dipertegas secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pelaksanaan dari Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Bunyinya tersirat pada pasal 33 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Periodisasi masa jabatan kepala desa berbunyi sebagai berikut. Di pasal 1, kepala desa itu memegang jabatan selama 6 tahun, terhitung dari masa sejak tanggal pelantikan. 6 tahun sejak masa pelantikan. Terus pertanyaannya begini, bagaimana kalau dalam waktu sebelum masa periode habis, misalnya 1 tahun, dia diberhentikan, dia karena suatu alasan tertentu menjadi tidak layak untuk menjadi kepala desa dan diberhentikan. Itu dihitung dalam kurun waktu 1 periode. Tetap dihitung bahwa kepala desa itu menjabat pada 1 periode. Yang kemudian pada pasal 2, ini yang menjadi titik awal polemik. Kepala desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 dapat bisa diperpanjang jabatannya, artinya diperpanjang jabatannya, diperkenankan untuk menjabat kembali, tentunya dengan proses-proses tahapan pemilihan kepala desa dan lain-lain yang nanti mungkin akan kita bahas, sebanyak 3 kali masa jabatan. Artinya apabila kepala desa itu dia berkinerja baik, apabila kepala desa itu dia amanah, apabila kepala desa itu memenuhi semua harapan dari unsur masyarakat di kampung, menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan aspek-aspek kemasyarakatan secara baik, maka dia dapat dipilih dalam 3 periode masa jabatan kembali. Begitu. Misalnya periode 1 6 tahun dia bekinerja baik dan masyarakat menginginkan, dan melalui proses tahapan pemilihan dia menang, maka dia dapat privilege untuk periode kedua. Bedanya dengan kepala daerah yang lain, misalnya pada level yang lebih atas, ya ini bupati yang dipilih oleh masyarakat, gubernur, maka kepala desa ini punya privilege 3 kali periode masa jabatan. Demikian. Itu sesuai dengan amanah pasal 39 ayat 1 dan 2. Dalam 3 periode ini, ya, dalam masa 3 periode ini, itu bisa berurutan. Misalnya 2000 sampai 2006, 2006 sampai 2012, 2012 sampai 2018. Itu bisa. Tetapi bisa juga dalam kurun waktu, rentan waktu yang tidak berturut-turut. Misalnya 6 tahun pertama dia terpilih, proses kemudian dia mengikuti, dia tidak dapat, maka pada periode ketiga dia bisa maju. Dia artinya bisa lompat, tidak secara serta-merta dia berurutan, tapi bisa juga pada jeda waktu yang ada, begitu. Yang penting dia memenuhi 3 periode masa jabatan. Kemudian topik hot isunya yang ketiga yang kita bagi dalam part 3 yang menjadi penting ini, tuntutan penambahan 9 tahun periode masa jabatan kepala desa. Misalnya ya, menurut Undang-Undang Desa, dia periode kepemimpinan kepala desa itu 6 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 3 tahun. Tentunya melalui proses-proses dan tahapan yang berlaku. Artinya 6 dikalikan dengan 3 itu sudah 18 tahun. Begitu. Apabila dia berkinerja baik dan dinilai baik, dia punya power baik, maka kepala desa itu bisa memimpin sebanyak 18 tahun. Sesuai dengan amanda Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 39 ayat 1 dan 2 yang telah kita bahas tadi di part nomor 2. Bayangkan jika tuntutan kemarin di Senayan, di DPR RI, bahwa kepala desa itu
aspirasi kepala desa untuk memperpanjang dari 6 tahun Undang-Undang Desa nomor 6/2014 direvisi, diperbaharui dengan menjadi 9 tahun, maka perhitungan kami bahwa 9 tahun dikali 3 kali periode itu hampir 27 tahun kesempatan menjabat. Memang ada berita yang saya baca tetap 18 tahun tetapi 2 periode. Artinya tuntutan mereka diperpanjang 9 tahun tetapi periodisasinya diturunkan menjadi 2 kali. Jadi 9 kali 2 sama dengan 18, sama seperti di Undang-Undang Desa 6/2014. Apa efeknya? Apa efeknya? Apa hal negatif ya apabila perpanjangan ini disetujui? Saya membaca beberapa artikel, membaca artikel berita dan mencoba mengidentifikasi kira-kira potensi apa dari kepala desa itu apabila diperpanjang masa jabatannya bahkan hingga 27 tahun menjabat dalam 3 periode dengan 1 periodenya 9 tahun. Yang pertama, para kepala desa ini akan abuse of power. Dia punya legitimasi kekuatan yang besar, kewenangan yang besar yang membuat mereka menjadi tidak tak terbatas, tidak bisa mengendalikan kekuasaannya sehingga timbul leadership yang lebih otoriter terhadap pelaksanaan tugas-tugas kewenangan kepala desa. Abuse of power, dia akan mengarah pada kekuasaan yang mutlak di kampung. Terlalu panjang masa jabatannya, maka power dalam dirinya manusia ini saat diberikan kekuasaan yang lebih, kecenderungan abuse of power itu cukup tinggi. Silakan baca di artikel-artikel ilmiah banyak. Yang kemudian masalah yang kedua dari tuntutan desa ini, ketakutan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa ini menjadi mengangkat isu-isu korupsi ya. Memang kita tahu bahwa pengelolaan keuangan desa menjadi sorotan beberapa tahun akhir ini terkait dengan pengelolaan dana desa yang besar. Dana desa yang besar ditransfer langsung ke rekening-rekening kampung dan dikelola oleh pemerintahan kampung dengan perencanaan yang disusun bersama oleh masyarakat. Namun tentu di banyak berita kita melihat bahwa capaian-capaian pelaksanaan penganggaran dan pembangunan di masyarakat itu mendapat kritikan yang cukup tajam, mendapatkan atensi yang cukup tajam terkait dengan pengelolaan desa. Tentunya PR kita masih banyak, misalnya BUMDes yang belum jalan, transparansi, penyaluran dana desa yang tidak sesuai menu perundangan dan juga tidak tepat sasaran menjadi isu-isu yang sampai hari ini masih dibahas terkait dengan mendorong kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya. Yang ketiga mungkin yang saya pikir ini cukup penting, yang harus menjadi concern kita bersama mengenai isu-isu regenerasi begitu. Apabila seorang kepala desa itu dia menjabat 9 kali dan 3 periode yang berarti 27 tahun, maka tentu proses-proses regenerasi itu menjadi lambat ya. Kita dahulu memilih hidup dalam alam reformasi yang mengedepankan aspek-aspek demokrasi, mengedepankan aspek-aspek public participation, mengedepankan leader create next leader gitu. Proses-proses ini akan terhambat dengan masa jabatan kepala desa yang diinginkan oleh mereka untuk diperpanjang. Bahkan demokrasi itu bercirikan harus ada sirkulasi pada tingkat-tingkat elit. Begitu. Artinya ada leadership yang bergilir, rotation, tour of area. Demikian mungkin sedikit
pembahasan terkait dengan isu-isu wacana aspirasi kepala desa yang menginginkan masa jabatannya diperpanjang 9 tahun, baik itu akan ada periode yang ketiga ataupun cukup periode kedua. Namun ini menjadi konsen kita bersama untuk mengelola satuan wilayah adat kita ke depannya lebih baik. Mungkin ada tanggapan atau komentar, silakan tulis di bawah di kolom komentar. Pemerintahan itu berkembang dengan pemikiran-pemikiran baru, berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan dunia, dan tentunya kita harapkan pemerintahan itu tumbuh menjadi adaptif, lincah, dan berkesesuaian dengan kondisi yang ada. Tidak menjadi kaku, sistematis, hierarkis, dan birokratif. Terima kasih. Silakan tulis komen di bawah. Kalau suka silakan di like. Kalau tidak suka juga silakan di unlike. Terima kasih. Mungkin ini sebagian dari kontribusi pemikiran saya terkait dengan isu-isu pengelolaan pemerintahan yang modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah memberikan manfaat bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.